sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai ya, saya ingatkan sekali lagi, yang belum berpakaian rapi, tolong berpakaian rapi ya. Dan siap-siap, nanti kita supaya lebih interaktif akan ada tanya jawab. Dan setiap yang bertanya atau yang menjawab, tolong nyalakan kameranya ya, sehingga kita bisa mengenal lebih baik. Dan sebelum kita mulai juga, saya ingin menanyakan posisi kalian saat ini di mana? Apakah sudah di Bandung semua? Atau masih ada yang di daerah? Sudah di Kota Bandung, Bu. Semua sudah di Sudah Bandung? di Bandung, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Kalian sudah ada kuliah luring? Ada, Bu. Udah, Bu. Kuliah apa yang luring saat ini? Operasi perpindahan kalor, OPK. Oh, OPK kalian luring ya. Hari apa itu? Senin sama Jumat, Bu. Senin sama Jumat. Ya. Oke, saya akan coba ya nanti sesekali, tidak setiap kali, tapi sesekali kalau ruangannya ada, saya akan coba kita sekali-kali kuliah luring ya, selain dari tentu saja ujian. Nah, sebelumnya kalau kalian OPK di mana kelasnya? Kelas 316, Bu, kemarin. 316 berarti hibrid ya? Iya, hybrid. Oke, ini kita dapat keuntungan. Kenapa saya cukup semangat untuk kuliah luring? Karena kita kelasnya kecil ya. Saya ini dapat nikmat ini. Saya selalu mengajar kelas yang kecil. Kita cuma 14 orang, jadi bisa full luring gitu. Dan itu sangat menyenangkan. Tidak harus hibrid. Kalau hibrid nanti ada masalah yang sebagian di rumah, yang suaranya nggak nyampe dan lain-lain. Jadi ini mungkin bisa kita manfaatkan kalau dapat kelas yang kosong, waktunya pas, sesekali kita rencanakan untuk pelaksanaan luring, kalau kalian setuju. Ada yang berkeberatan? Diam itu artinya iya, tapi iya berkeberatan atau iya tidak berkeberatan, ini saya nggak tahu. Ada yang berkeberatan? Silakan menyampaikan. Kalau saya tidak, Bu. Oke, terima kasih. Ya, nanti kalian akan luring, full luring ketika praktikum MPA ya. Praktikum MPA itu hari apa? Bukan Selasa mestinya ya. Kamis kalau tidak salah, betul? Iya, betul, Bu, hari Kamis. Oke. Itu mulai akhir Februari rasanya ya? Sudah Iya, Bu. diinfokan? Akhir Februari. Oke. Terima kasih informasinya. Kita masuk ke materi ya. Nah, ini satu kebiasaan saya ketika kuliah selalu diawali dengan refreshing dulu. Hari Rabu kemarin kita sudah membahas tentang biomolekul. Semoga masih ada yang ingat apa sih yang disebut dengan biomolekul itu? Aris yang sudah siap menunggu di gerbang Ganesha ini. Ya, halo, Bu. Halo, ya video kamera Aris. Oh, oke, bentar. Yang lain siap-siap juga ya kamera. Oke, apa yang disebut dengan biomolekul, Aris? Apa ya kemarin? Pokoknya molekul yang terdapat dalam sistem biologi, nggak, Bu? Oke, jadi ini sekali lagi saya tekankan kepada kalian sejak dini, kalian tidak harus menghafal saklek kata demi kata dengan urutan yang tepat ya. Nah, tapi ketika kalian menyatakan sesuatu, mendefinisikan sesuatu, baik secara lisan atau tulisan, tolong dinyatakan dengan baik sehingga dapat dimengerti. Ya. Urutan kata-katanya tidak harus persis sama. Jadi saya tidak suka yang menghafal gitu ya, tapi urutan kata-kata yang kalian pilih akan menunjukkan kalian paham atau tidak. Dan menurut saya yang disampaikan Aris barusan sangat baik karena menunjukkan walaupun sambil ragu-ragu gitu ya, Aris masih ingat, masih sudah paham apa yang disebut sebagai biomolekul.
Oke, terima kasih Aris ya. Jadi molekul-molekul penyusun sel hidup itu yang disebut sebagai biomolekul. Nah, biomolekul ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Tolong disebutkan salah satunya, Devri. Ya Bu. Salah satunya Bu ada karbohidrat. Betul, karbohidrat. Terima kasih. Nadira. Terus yang kedua ada protein, Bu. Protein, betul. Terima kasih. Ignas. Lemak, Bu. Lemak atau lipid ya, nama yang lebih umum untuk lemak adalah lipid. Dan terakhir Davin yang belum disebut. Asam nukleat, Bu. Ya, betul, asam nukleat ya. Jadi kelompok biomolekul ini secara umum dapat digolongkan menjadi 4 kelompok besar, karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa biomolekul ini sejatinya adalah senyawa turunan hidrokarbon dengan gugus hidrogen yang tergantikan dengan gugus-gugus fungsional lainnya. Nah, kita akan lanjutkan hari ini. Di sini pada biomolekul ini ada beberapa hal yang memegang peranan sangat penting, yaitu struktur 3 dimensi dari biomolekul tersebut. Jadi ada istilah yang sangat penting dalam biomolekul ini, semoga kalian bisa catat dengan baik ya, bahwa bentuk akan menentukan fungsi. Jadi, semua biomolekul ini punya fungsi dalam sel hidup. Dan fungsinya tersebut akan sangat ditentukan oleh bentuknya. Bentuk ini berarti struktur 3 dimensi dari molekul tersebut. Nah, struktur 3 dimensi ini dipengaruhi oleh 2 hal. Pertama adalah konfigurasi. Konfigurasi berarti sesuatu yang sifatnya cukup tetap ya. Itu akan dipengaruhi oleh posisi ikatan rangkap atau ikatan rangkap yang dimiliki oleh biomolekul tersebut. Ya, karena kalau ada ikatan rangkap berarti fix ya. Lalu adanya molekul kiralitas ya. Itu akan cukup mengunci struktur 3 dimensi dari biomolekul tersebut. Jadi istilahnya konfigurasi, dan ada juga konformasi. Nah, konformasi ini sifatnya fluid atau dengan kata lain cukup dinamis. Jadi bisa berubah-ubah, relatif bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Nah, apabila konfigurasi ini dipengaruhi oleh ikatan rangkap antar atom karbon, salah satunya ya, karena tadi biomolekul ini yang dominan adalah atom karbon. Nah, konformasi dipengaruhi oleh ikatan tunggal antar atom karbon ini. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, kalau kalian buka-buka lagi kimia organik, ikatan tunggal ini tidak betul-betul fix, jadi dia bisa berputar-putar seperti ini. Akibatnya seluruh molekul ini bisa bergoyang-goyang sedikit. Dan itu akan mempengaruhi struktur 3 dimensi dari biomolekul. Nah, jadi di sini bagaimana mengetahui struktur 3 dimensi molekul tersebut? Nah, ini ada istilahnya, biomolekul ini akan bersifat stereospesifik. Jadi punya putaran yang spesifik ya, putaran kanan atau putaran kiri, jadi bentuknya itu sangat spesifik. Dan untuk menganalisanya, salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah X-ray kristalografi. Berarti kalau melihat namanya ada kristalografi, ya, berarti biomolekulnya harus dibuat dalam bentuk kristal terlebih dahulu. Apabila sudah jadi kristal, lalu kita analisa dengan X-ray. Ya. Di Labtex 10 ada alatnya, contohnya XRD, ini X-ray diffraction. Ya, ini bisa digunakan untuk
menentukan bagaimana struktur 3 dimensi dari molekul tersebut. Catatan dalam bentuk kristal. Yang lain yang dapat digunakan, analisa yang dapat digunakan untuk menentukan struktur 3 dimensi adalah NMR. NMR singkatan dari N-nya dari nuklear ya, M-nya dari magnetik, R-nya dari resonans. Jadi alat ini akan mengenerate medan magnet yang sangat besar. Lalu nanti masing-masing atom ini akan bergetar-getar ya. Nah, dari situ bisa ditentukan bagaimana struktur 3 dimensi suatu biomolekul. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain itu, biomolekul selalu berada dalam kondisi dinamik. Ya. Kenapa selalu berada dalam kondisi dinamik? Karena kan biomolekul itu di dalam sel tidak sendirian, tidak berdiri sendiri. Jadi kalau kalian bayangkan, ini kalian bisa ibaratkan sel itu ibarat kolam renang. Kolam renang ini tidak kosong, tapi di situ banyak orang yang berenang ya. Bisa anak kecil, bisa orang tua, bisa kakek-kakek, bisa nenek-nenek gitu ya. Nah, itu masing-masing individunya melambangkan biomolekulnya. Sementara kolam renangnya melambangkan selnya. Nah, berarti ada kemungkinan ada interaksi antara biomolekul yang satu dengan biomolekul yang lain. Nah, interaksi ini bagaimana? Nah, dan interaksi ini juga berpotensi untuk mempengaruhi struktur 3 dimensi dari biomolekul tadi. Sehingga berpotensi untuk mempengaruhi fungsionalitasnya bagaimana. Ya. Jadi misalnya kan kalau kita sedang berenang, terus di sebelahnya ada kakek-kakek, tentu saja kita jadi lebih hati-hati misalnya berenang. Ya. Lalu juga ada anak kecil, ada balita di sebelah kita akan lebih hati-hati. Nah, jadi kurang lebih kalian bisa membayangkan analoginya mirip seperti itu. Nah, interaksi-interaksi ini salah satunya adalah interaksi van der Waals. Nah, ini diakibatkan oleh interaksi elektrik antara atom atau molekul yang berdekatan. Kita lihat ukurannya ini tidak terlalu besar. Ya. Jadi ini ikatan lemah karena energi yang terlibat dalam interaksi van der Waals ini kecil. Lalu ada ikatan hidrogen. Jadi ini kalau ada atom hidrogen, lalu ada atom oksigen dan atom nitrogen ya, yang masing-masingnya bersifat cukup elektronegatif gitu ya. Nah, di sini maka berpotensi akan membentuk ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ini tidak fix seperti ikatan kovalen, tapi masing-masingnya sebetulnya berikatan kovalen dengan atom-atom lain. Nah, tapi sebagai akibat dari adanya ikatan kovalen tersebut, dia bersifat cenderung elektronegatif, maka dia berpotensi juga berikatan atau membentuk interaksi ikatan hidrogen dengan molekul-molekul lainnya. Nah, ini kita lihat energi yang terlibat cukup besar, lebih besar daripada interaksi van der Waals. Lalu ada interaksi ionik. Nah, ini gaya tarik-menarik yang diakibatkan antara struktur atau gugus dengan muatan yang berlawanan, muatan positif dengan muatan negatif. Kita lihat energi yang terlibat ya kurang lebih setara dengan ikatan hidrogen. Lalu juga ada interaksi hidrofilik atau hidrofobik. Ini diakibatkan oleh kecenderungan air untuk mengeluarkan memisahkan diri dari molekul atau grup yang bersifat nonpolar. Nah, ini cukup besar juga. Jadi secara keseluruhan, antara biomolekul ini bisa saling berinteraksi dengan ikatan-ikatan lemah ini, jadi akan mengakibatkan yang ada dalam sel ini sangat dinamis. Yang satu bergerak kemana gitu. Nanti ketemu molekul lain, jadi ada ikatan hidrogen, bertemu molekul lain jadi bagaimana. Akibatnya
yang ada di dalam sel ini, biomolekul ini tidak berada dalam kondisi statis. Ini selalu dinamik. Ya. Oke. Nah, oke, ini contoh interaksi antar molekul. Nah, ini diambil gambarnya dari salah satu buku biokimia, yaitu dari Gareth Grisham. Ini menggambarkan interaksi antara enzim dan substrat. Nah, salah satu biomolekul adalah enzim. Enzim ini memerankan fungsi yang sangat vital, yaitu sebagai katalis dari reaksi-reaksi metabolisme yang ada di dalam sel. Nah, karena ada di dalam sel, karena dia merupakan biomolekul, tentu saja dia merupakan molekul organik. Ya. Jadi enzim ini dikategorikan sebagai katalis organik atau katalis biologis. Nah, bagaimana enzim ini dapat bekerja? Bagaimana mekanismenya enzim ini dapat bekerja? Sebagai catatan, apabila dibandingkan enzim dengan katalis-katalis yang sifatnya anorganik, katalis anorganik, ya. Jadi kita di Lab Mikrobiologi dan Teknologi Bioproses bekerja dengan katalis organik. Nah, Pak Subagio dengan timnya ya di Lab TRKK, Teknologi Reaksi Kimia, itu banyak menggunakan katalis-katalis anorganik. Jadi menggunakan logam-logam tertentu sebagai inti atau pusat dari katalisnya, gitu ya. Nah, bedanya apa? Secara umum katalis enzim atau katalis organik ini cenderung lebih spesifik dibandingkan dengan katalis anorganik. Jadi dia bisa bekerja secara lebih spesifik. Maksudnya lebih spesifik bagaimana? Dia bisa bekerja menangani substrat yang lebih spesifik dan menghasilkan produk yang lebih spesifik. Sementara katalis anorganik itu spesifisitasnya relatif lebih rendah. Nah, misalnya prosesnya adalah reduksi. Ya. Ini saya kembali nih. Pelajaran kimia organik. Kalau kita punya gugus karbonil direduksi, kira-kira akan jadi gugus apa? Jadi molekulnya misalnya katakanlah aldehid akan direduksi, ya kira-kira akan jadi apa? Ini tadi yang belum, Alisa. Jadi alkohol, Bu. Alkohol Betul. primer. Alkohol ya. Kalau aldehid maka akan jadi alkohol primer. Jadi gugus karbonilnya tereduksi menjadi hidroksil. Nah, di sini misalnya kita punya campuran gula. Campuran gula ini maksudnya apa? Nah, katakanlah saat ini kita akan beralih ke era biological base ya. Jadi bahan bakunya akan beralih dari oil and gas. Kita berada dalam era peralihan ya, bahan baku yang digunakan dalam industri kimia atau industri energi dari oil and gas atau petroleum menuju bahan baku nabati. Dan Indonesia merupakan negara dengan kekayaan nabati yang salah satu yang terbesar di dunia ya. Jadi kita perlu memegang peran yang penting di sini. Kita jangan sampai kalah ya dengan negara-negara yang tidak punya sumber daya nabati gitu dalam masa peralihan ini ya. Nah, oke. Di sini misalnya kita akan memanfaatkan bahan baku yang disebut lignoselulosa. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam ketika membahas karbohidrat. Lignoselulosa ini adalah material biomasa sebetulnya. Ya, biomasa itu contohnya apa? Ya, contohnya kalian semua saya yakin tahu bagaimana menghasilkan beras ya. Beras itu diperoleh dari tanaman padi ya. Tanaman padi ini kita
setelah matang gitu ya. Nah, ini dirontokkan bijinya. Nah, itulah yang kemudian akan disosoh, dilepaskan kulit arinya ya, menjadi beras yang akan kalian masak menjadi nasi. Nah, di sini dalam satu tanaman padi yang kalian ambil cuman bijinya saja. Nah, ini kan padi menjadi beras, yang diambil hanya bijinya saja ya. Nah, limbah apa atau biomasa apa yang sebetulnya juga dihasilkan tapi tidak termanfaatkan menjadi beras? Suha mungkin masih banyak melihat sawah ya di Magelang, Suha? Oh iya Bu, masih ada sawah. Oke, berarti kalau kalian bayangkan ini tanaman padi menjadi beras, kita kan cuma ngambil berasnya aja. Limbahnya kira-kira apa saja tuh, Suha? Mungkin dari kulitnya itu Bu, sama jeraminya mungkin. Oke, pertama jeraminya. Jadi ini dari tanamannya ya, dari rumputnya ada jeraminya, jerami padinya. Lalu apa lagi, Suha? Ini saya tanya Suha karena yang orang kota besar belum tentu tahu padi itu kayak gimana. Ayo, Suha. Itu Bu, kulit gabahnya itu. Betul, kulit gabahnya ada 2 macam tuh ya. Kalau disosoh itu penyosohan gabah menjadi beras ada 2 macam. Ada yang namanya sekam, ada yang namanya dedak padi ya rasanya ya. Ini yang satu lebih halus kalau tidak salah. Nah, jadi kalau dihitung-hitung dari tanaman padi ini yang dikonsumsi untuk pangan berasnya sebetulnya porsinya tidak banyak. Ya, biomasa yang dihasilkan juga jerami, sekam, dedak ini jumlahnya cukup besar. Berarti ini bisa dong dimanfaatkan menjadi sebagai bahan baku untuk produksi. Mama nggak bisa. Minta tolong sama. Mama nggak bisa, maaf ya. Untuk produksi bahan-bahan kimia atau energi. Nah, ini berpotensi jadi bahan baku tadi ya, biomasa, bahan baku nabati tadi. Nah, ini komposisinya ini kita kategorikan sebagai limbah biomasa, yang mana kebetulan 3 komponen ini adalah lignoselulosa. Komponen utamanya ligno ini dari lignin, lalu ada selulosa adalah karbohidrat, dan hemiselulosa juga karbohidrat. Jadi 3 komponennya. Lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Nah, apabila dia mau diproses, katakanlah jadi etanol misalnya ya. Nah, yang digunakan ini sebetulnya selulosa dan hemiselulosa. Pertama akan dihidrolisis dulu menjadi monomer gulanya, baru difermentasi. Ini akan didapatkan campuran berbagai macam gula monosakarida. Nah, di sini kalian mungkin pernah dengar xilitol. Ini orang kota, orang dari daerah mestinya tahu. Rafli, pernah dengar xilitol, Rafli? Jujur saya belum pernah dengar, Bu. Oh, masa? Habis ini jalan ya ke Indomaret atau Alfamaret gitu ya? Oh, permen itu, Bu. Ah, ya. Tuh, kan pernah dengar berarti. Iya. Jadi xilitol tuh pemanis sebetulnya. Gula. Ya, diklaimnya gula ini ramah terhadap gigi. Kan biasanya kalau kalian dengar sebelumnya, jangan makan coklat banyak-banyak, jangan makan permen banyak-banyak karena bisa merusak gigi. Nah, xilitol ini ramah gigi istilahnya. Oke. Nah, bagaimana memproduksinya? Memproduksinya xilitol ini bisa diproduksi dari gula silosa. Silosa direduksi menjadi xilitol. Nah, ini gula aldehid, ini jadi gula alkohol. Nah, kalau yang digunakan adalah ini bahan lignoselulosa, tadi saya katakan gulanya macam-macam, tidak ada gula silosa saja.
ada glukosa, ya, ada arabinosa, tergantung pada bahan liposelulosa yang digunakan. Kalau digunakan katalisnya anorganik, reduksinya menggunakan katalis anorganik, ya ada yang pakai platina, ada yang pakai apa ya, saya lupa, pokoknya katalisnya anorganik. Dengan bantuan gas hidrogen untuk mereduksi, maka ini semuanya berpotensi tereduksi. Maka produknya tidak bisa murni xilitol. Nah, apabila digunakan katalisnya adalah organik, enzim, ya, baik menggunakan mikroba secara keseluruhan atau enzimnya saja secara terpisah, maka akan bisa lebih spesifik. Yang direduksi cuma silosa saja menjadi xilitol. Atau yang direduksi bisa glukosa saja menjadi sorbitol. Atau arabinosa saja menjadi arabitol. Dan lain-lain. Ya. Jadi itu perbandingan katalis organik dan anorganik. Oke, ini maaf saya melantur kemana-mana ya. Kembali ke sini. Nah, bagaimana spesifisitas tersebut bisa terjadi? Nah, gambarannya yang paling gampang dinyatakan sebagai teori lock and key. Jadi di sini ada gembok, ada kunci. Nah, kita tahu bahwa untuk membuka gembok tertentu diperlukan kunci tertentu. Kalau kuncinya nggak cocok, dia nggak bisa buka gembok ini. Nah, itu menunjukkan, menggambarkan spesifisitas enzim ini. Nah, jadi ini si kuncinya ini seperti enzim ini. Enzim ini punya struktur 3 dimensi sedemikian rupa sehingga hanya suatu substrat yang spesifik yang bisa berinteraksi dengan enzim ini. Ya, jadi substratnya dianalogikan dengan anak kuncinya ini. Jadi di sini misalnya hanya silosa yang bisa masuk ke sini. Glukosa mungkin nyentil-nyentil ke sini doang, tapi nggak bisa masuk. Akibatnya karena nggak 100% cocok, ya dia tidak bisa berinteraksi dengan enzimnya dan reaksi ini tidak bisa terjadi. Nah, jadi itu menggambarkan sekali lagi ya, aktivitas, fungsionalitas akan ditentukan oleh bentuk. Ya, jadi fungsi akan ditentukan oleh bentuk. Bentuknya, nah tadi ditentukan oleh berbagai macam interaksi. Ada interaksi lemah maupun tadi konfigurasi dan konformasi dari biomolekul tersebut. Nah, oke, lalu ini slide-slide terakhir dari PPT pertama, yaitu biomolekul sebagai komponen penyusun sel. Bagaimana kita menggambarkan hubungan antara biomolekul, kelompok biomolekul yang 4 tadi dengan sel hidup. Nah, jadi sel hidup ini terorganisir dengan sangat rapi. Kita bisa lihat sel ini punya berbagai macam organel. Masing-masing organelnya sebetulnya merupakan kompleks supramolekul yang tersusun masing-masingnya atas makromolekul. Makromolekul ini tersusun atas molekul-molekul pembangun, dan molekul-molekul pembangun ini tersusun atas metabolit-metabolit yang sederhana. Kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya adalah sel. Ya. Ini kita lihat seperti ini, berarti ini adalah sel eukariot. Ya. Saya yakin Bu Vita akan menyampaikan sebentar lagi apa itu sel eukariot. Ada sel eukariot dan prokariot. Ya. Karena kalau sel prokariot belum punya organel ya. Ini sel eukariot, contoh yang sudah punya organel-organel, yang sudah sedikit lebih kompleks. Apabila kita lihat salah satu organelnya, maka di sini ini organel yang menyusun sel, contohnya di sini adalah mitokondria. Ini organel sel yang menjalankan fungsi pembangkitan energi atau energi generation dari sel ini. Nah, apabila di zoom lagi, diperbesar lagi, maka satu organel ini sebetulnya terdiri dari berbagai macam
kompleks supramolekul ya. Jadi ada berbagai macam molekul yang ada di organel ini. Ya, ada ribosom, ada ini saya nggak kebaca ini. Ada pokoknya berbagai macam molekul penyusun dari satu organel ini. Oke. Nah, salah satu makromolekulnya itu bisa merupakan protein, asam nukleat, ya, karbohidrat atau lipid. Dan kalau kita lihat contohnya protein itu tersusun atas molekul pembangunnya adalah asam amino. Jadi building block atau molekul pembangun dari protein, salah satu contoh makromolekulnya adalah asam amino. Dan asam amino ini diproduksi dari metabolit-metabolit yang ada di dalam sel. Jadi kurang lebih seperti itu, biomolekul ini menyusun, biomolekulnya sebetulnya sederhana, tapi bisa menyusun suatu sistem yang kompleks seperti sel hidup ya. Jadi tersusun sedemikian rupa dengan cantiknya sehingga dia bisa menjalankan fungsi hidup. Nah, ini contoh gambaran yang lain. Ini adalah contoh gambar kartun dari sel E. coli. Kalau tadi contoh yang dilihat adalah sel eukariot, ya, yang sudah punya organel. Ini adalah E. coli. E. coli adalah bakteri. Ini E. coli adalah platform bakteri yang sering kali dijadikan sebagai contoh bakteri. Ya, jadi model sel prokariot. Prokariot berarti belum punya membran inti sel yang memisahkan inti sel dengan komponen sitoplasma lainnya ya. Dan juga berarti dia belum punya organel-organel dalam selnya. Nah, kita lihat ini E. coli apabila model kartunnya seperti ini ya, apabila kita lihat ini aja. Bagian membran sel dan dinding selnya. Nah, ini di sini ada berbagai macam komponen. Ini kita lihat ternyata sangat crowded seperti ini. Jadi tadi kalau saya andaikan ya, saya contohkan bahwa sel itu bagaikan kolam renang. Nah, kolam renang itu kolam renang yang sangat padat. Banyak sekali yang berenang-berenang di dalam kolam renang ini. Kita lihat di sini ada molekul ini, yang mana ini kita lihat ini adalah protein. Jadi banyak sekali protein yang menyusun dinding sel dan membran sel. Lalu ada DNA. Nah, di sini ada DNA, ada mRNA. Ini mRNA. Lalu ada ribosom ya. Lalu ini ada peptidoglikan, lipoprotein dan sebagainya. Jadi ini menyusun suatu sistem sel yang bahkan sangat sederhana seperti model sel prokariot kita, yaitu E. coli, yang ukurannya ini range ukurannya adalah mikrometer ya. Mungkin sekitar 0,1 sampai 0,5 mikrometer. Jadi ini sangat amat kecil sekali, di dalamnya itu tersusun dengan indah dari berbagai biomolekul penyusun sel ini sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi hidup. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Ini ada organel-organel penyusun sel, bagaimana tiap organel ini sejatinya akan tersusun oleh biomolekul juga. Intinya terbangun oleh, tadi sudah disampaikan di awal, ada protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Oke, ya. Jadi ini menutup komposisi sel, itu intinya terdiri dari air, lalu ada asam nukleat, apa itu DNA maupun RNA, ada protein, ada karbohidrat, ada lipid, plus ini tidak termasuk ke dalam biomolekul, yaitu metal dalam jumlah yang sangat sedikit, maka seringkali disebut sebagai trace metal. Ya. Ini kalian bisa lihat, ini contoh komposisi dari sel. Ini sel ragi. Ragi adalah model sel eukariot. Ini airnya bisa sampai 70-90%. Jadi dari sini tadi saya sampaikan analogi sel itu bagaikan kolam renang ya. Jadi yang paling besar komponennya adalah air memang. Jadi ini cocok dengan analogi kolam renang tadi.
Lalu ini molekul-molekul ini berenang di air di kolam renang tersebut. Ya, di sini kita lihat komposisinya sedikit terhadap keseluruhan sel. Nah, ini tolong diperhatikan, ini tulisan BK. BK ini singkatan dari berat kering. Jadi artinya di sini kalian lihat ya, airnya antara 70 sampai 90, katakanlah komposisi airnya 80% dari berat total. Maka ini keseluruhannya totalnya hanya 20% dari berat total. Jadi di sini kalau kita lihat protein ini 30 sampai 40%, maksudnya ini adalah 30 sampai 40% dari si 20% total berat sel. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita akan mengakhiri topik pertama ini, biomolekul. Jadi take home message-nya, sel hidup merupakan organisasi struktur yang kompleks dan sangat teratur, yang sebetulnya tersusun dari molekul-molekul yang sederhana. Satu lagi, fenomena hidup dapat dicari penjelasannya melalui interaksi, dinamika, dan karakteristik dari molekul-molekul penyusun sel hidup tersebut. Jadi kita bisa mencari penjelasan apa yang terjadi dalam sel hidup dari interaksi antar biomolekul tersebut. Oleh karena itu, penting ya untuk memahami dan mempelajari si biomolekul ini. Oke, itu topik pertama sudah selesai. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Gary, silahkan. Ya Bu, saya mau nanya Bu, tadi kan di enzim itu tentang spesifisitasnya itu dijelaskan menggunakan teori lock and key. Betul. Sedangkan waktu dulu belajar biologi di SMA gitu ada teori induced fit. Kalau begitu, menurut penjelasan Ibu tadi tentang tentang bentuk yang menentukan fungsi biomolekul dan lain-lain itu, berarti teori induced fit itu tidak berlaku ya Bu? Tidak seperti itu ya. Ini Gary belum nyalain kamera ya. Oh ya. Nah, jadi paling sederhana dinyatakan sebagai teori lock and key. Ini penjelasan yang paling sederhana. Kenyataannya, jadi kan kalau lock and key ini dua-duanya statis ya. Kunci gemboknya tidak berubah, anak kuncinya tidak berubah. Kenyataannya yang lebih mendekati nyata itu sebetulnya induced fit. Kenapa? Karena ada interaksi, tadi sudah dijelaskan ada berbagai macam interaksi antara biomolekul. Jadi kalau di sini misalnya substratnya cukup polar, ya tidak sampai jadi ionik ya, tapi agak polar gitu di sini. Tentu saja dia bentuknya akan sedikit berubah menyesuaikan terhadap substrat yang mendekati sisi aktif dari enzim ini. Nah, itu yang disebut sebagai induced fit. Jadi ini istilahnya penyempurnaan dari teori lock and key. Jadi begitu ya, Gary ya? Oke, Bu. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini sejalan sebetulnya. Hanya saja kalau lock and key menggambarkan kondisi statik, kondisi dinamiknya sebetulnya induced fit. Ya. Oke, terima kasih Gary. Ada pertanyaan lagi barangkali? Silahkan Azmi. Jangan lupa kamera ya. Ya Bu. Ibu, aku penasaran aja sih Bu. Kalau E. coli kan biasanya ini ya Bu, memunculkan penyakit gitu. Nah, kalau untuk yang biasa untuk dimanfaatin atau dipakai penelitian gitu, biasanya dari mana Ibu sumbernya? Nah, nanti kita akan banyak bicara tentang ini ya. Nah, ini E. coli memang adalah tadi saya katakan model sel prokariot. Mungkin saya bahas dulu kenapa dikatakan model sel prokariot. Karena E. coli ini istilahnya
aktor papan atas ya untuk si bakteri. Kalau diumpamakan seperti kalian yang masing-masing saya yakin punya medsos ya, punya IG, mungkin punya Twitter, masih punya Facebook, IG dan lain-lain dan lain-lain. Kalian kan suka berhitung ya followernya berapa gitu ya. Nah, ini E. coli ini dikatakan model sel prokariot karena followernya tuh banyak sekali. Dibandingkan dengan bakteri-bakteri lain, si E. coli ini punya follower paling banyak. Artinya apa? Artinya orang yang bekerja dengan E. coli ini meneliti E. coli ini sudah banyak sekali. Atau dibandingkan dengan bakteri-bakteri lainnya, E. coli ini paling banyak diteliti. Sehingga informasi yang diperoleh tentang E. coli ini paling banyak. Pertama itu. Jadi disebut model sel prokariot. Nah, tadi kalau dikatakan E. coli bersifat tadi patogen mungkin ya, Asmi ya, saya simpulkan dari pernyataannya itu patogen ya. Setuju ya, Asmi ya? Iya, Bu. E. coli itu tidak selalu patogen. E. coli itu sahabat kita. Escherichia coli. Coli ini diambil dari apa? Karena dia hidupnya di kolon atau di usus. Ya, jadi ada di usus kita sebetulnya. Nah, karena itu dia dijadikan sebagai indikator kebersihan air. Semoga bisa ditebak kenapa ya. Asmi bisa menyimpulkan kenapa dia digunakan sebagai indikator kebersihan air? Karena biasanya air buat dikonsumsi juga. Ya, nah tapi hubungkan dengan kolon, dengan coli. Mana Ibu? Apa ini Bu apa kayak terkontaminasi gitu? Iya, betul. Nah, itu arahnya ke situ ya. Berarti kalau airnya tercemar oleh limbah rumah tangga, limbah domestik ya, karena kan E. coli habitatnya aslinya ada di usus kita. Berarti kalau kita mengeluarkan kotoran dari usus kita, itu di situ akan banyak E. coli ya. Iya, Bu. Maka air yang tercemar oleh limbah rumah tangga, itu kandungan E. coli-nya besar. Nah, itu E. coli kenapa dijadikan sebagai indikator kebersihan air. Nah, tapi tidak semua E. coli bersifat patogen. Nah, sebagian besar sebetulnya tidak bersifat patogen. Memang ada E. coli yang bersifat patogen, ada juga. Jadi sempat ada beberapa tahun yang lalu ada outbreak infeksi gitu ya, cemaran banyak produk-produk pertanian yang tercemar oleh E. coli yang bersifat patogen sehingga menimbulkan kasus diare besar-besaran di Jerman gitu ya. Itu sempat sangat heboh gitu. Nah, itu kebetulan E. coli-nya adalah E. coli yang bersifat patogen, tapi tidak semuanya bersifat patogen. Nah, kembali kenapa tadi E. coli yang mana yang banyak dimanfaatkan? Karena E. coli ini sudah banyak diteliti, informasinya sudah banyak sekali, maka kalau orang mau memanfaatkan, tentu dipilih yang informasinya sudah banyak ya. Jadi kan sifatnya bisa ditebak, bisa dimodifikasi, karena itu E. coli banyak dimanfaatkan. Salah satunya di slide yang pertama, di pendahuluan saya sudah sampaikan E. coli salah satu mikroba yang dipakai untuk platform produksi insulin ya. Nah, untuk memproduksi insulin ini ada yang menggunakan E. coli, ada yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Nah, pilih E. coli-nya yang mana? Nanti bisa lihat, nanti ada istilahnya strain. Ini Escherichia family coli itu genus ya. Nanti di belakangnya ada strain-nya apa, ada galurnya apa. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nanti dilihat detailnya di informasi tentang strain tersebut, itu secara spesifik sudah dikembangkan untuk apa.
Nah, contohnya di ITB juga punya koleksi kultur ya, karena ini informasi bahwa lab mikrobiologi dan teknologi bioproses itu lab mikrobiologi tertua di ITB. Ya kan kalian tahu ya, TK itu, kalian udah jadi anggota himpunan belum sih? Anggota Himatek? Udah, Bu. Sudah belum? Udah, Bu. Udah punya atau udah pernah lihat jaket Himatek? Udah yang cutting waktu itu sempat dikirim juga, Bu. Oke, stripnya ada berapa di tangan? Dua. Itu menunjukkan teknik kimia itu adalah prodi tertua kedua di ITB. Ya. Nah, jadi dengan demikian wajar saja bahwa lab mikrobiologinya adalah lab mikrobiologi yang tertua di ITB. Jadi koleksi kulturnya ya yang paling tua, yang paling lengkap di ITB. Nah, jadi di sini koleksi kultur kita juga punya E. coli ya, walaupun koleksi kultur kita sifatnya tidak berkembang ya, karena kita kan lebih ke engineering-nya. Jadi orang-orang bioproses sampai saat ini kebetulan tidak ada yang kebetulan tidak ada yang hobi untuk mengisolasi mikroba baru. Nah, tapi yang lama yang ada dipertahankan. Nah, koleksi kita namanya E. coli, ITB, CC, nah, di sini bakteri XX. Nah, nomor berapa? Nah, kalau dilihat ada koleksi kultur yang besar, ada ATCC, nanti ada nomornya. DSMZ ada nomornya. Nanti kalau kalian lihat ke katalognya, itu masing-masing ada keterangan diisolasi dari mana, dimanfaatkan untuk apa, dan lain-lain. Jadi kurang lebih sekilas informasinya atau jawabannya untuk pertanyaan Asmi seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Ada pertanyaan. Silahkan, Suha. Oh ya, Bu. Ini Bu mungkin bukan materinya, tapi saya penasaran aja. Saya itu ini Bu, setahu saya kan ada yang namanya beras analog ya, Bu. Betul, betul. Itu kenapa di Indonesia sendiri belum terlalu populer gitu, Bu? Padahal kan maksudnya Indonesia itu makannya sebagian besar nasi gitu wajib, tapi kok kayak produk yang sejenisnya kayak yang namanya beras analog yang dari singkong, jagung ataupun sumber karbohidrat lainnya itu belum terlalu populer gitu, bukan diversifikasi atau fortifikasi gitu, Bu. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, Suhaya. Saya agak tertampar juga dengan hal ini. Kami di Lab Mikrobiologi dan Teknologi Bioproses ya, lalu tentu saja teman-teman di teknik pangan sudah lama mengembangkan, ini jadi promosi sedikit, bentar ya, coba saya tulis namanya, mengembangkan new slide, istilahnya FAIRCAF. FAIRCAF ini adalah fermented, ini untuk fair-nya, CAF-nya cassava flour. Jadi ini adalah tepung singkong terfermentasi. Nah ini nanti mungkin ada pertanyaan yang muncul, apa bedanya dengan mocaf? Ya, ini kan tepung singkong terfermentasi ini umumnya dinamai mocaf ya. Nah kita punya brand sendiri untuk tepung singkong yang kita kembangkan namanya FAIRCAF. Nanti silahkan googling ya, sudah ada produk-produknya, sudah ada pabriknya juga. Nah ini FAIRCAF ini salah satu upaya untuk memperkaya diversitas produk pangan Indonesia ya. Jadi supaya untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Istilahnya tadi, istilah besarnya sebetulnya yang diusung itu adalah ketahanan pangan lokal. Nah, kalau ditanya, kenapa itu jadi penting? Karena kekuatan suatu bangsa itu bisa dilihat juga dari seberapa lama bangsa ini bisa menyediakan pangannya, kebutuhan makanan pokok bagi penduduknya,
Ya, apabila terjadi sesuatu, ya seperti misalnya tadi saat ini terjadi krisis pandemi COVID ini, jadi kalau tidak ada aktivitas yang dilakukan, ini ketahanan pangan ini bisa tahan berapa hari. Nah, kalau kita cuma bergantung dari beras, berarti ini kan kecil sekali ya. Yang mana lagi berasnya sebagian impor. Nah, sementara kalau terjadi pandemi global seperti kemarin, orang kan tiap negara pasti berusaha untuk melindungi negaranya dulu. Jadi kita belum tentu bisa mengimpor bahan pangan tersebut dari negara lain karena mereka mikir ngasih makan rakyatnya dulu. Dengan cara berpikir seperti itu tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan beras. Nah, salah satu yang berpotensi tadi sudah dikatakan Suha, singkong sebetulnya ini ya, cassava ini. Dan karena kita biasa makan beras, kita biasa makan nasi, maka akan sangat menarik kalau produk-produk alternatif itu bisa dibuat dalam bentuk beras. Jadi istilahnya tadi beras analog. Jadi ini sebetulnya menggunakan bahan baku lain, tapi dibuat dalam bentuk yang menyerupai beras. Nah, kalau ditanya kenapa ini belum populer, saya belum tahu juga ya kenapa sebetulnya belum populer. Tapi orang Indonesia kayaknya cukup konservatif ya, sulit untuk pindah ke lain hati gitu. Kalau saya katakan mungkin seperti itu kasarnya. Kalian yang mungkin sebagian besar sangat suka makan mie instan, ya. Favoritnya mungkin yang terbesar kan produknya pertama adalah katakanlah Indomie, yang kedua mie sedap. Ya. Kalau ditawari merek-merek lain, apakah kalian bisa dengan mudah makan yang lain itu? Kemungkinan tidak ya. Saya rasa sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini cukup sulit untuk mencoba dan menggemari produk-produk baru. Itu tantangan buat kita ya. Nah, jadi di sini bukan hanya beras analog, bahkan mie alternatif ini pun agak susah masuknya. Nah, jadi perlu istilahnya marketing khusus untuk memasarkan produk-produk ini. Nah, ini lalu kenapa saya bicara Verka? Dan ini berapa tahun terakhir sebetulnya kami diminta ini untuk mengembangkan beras analog. Tapi karena pandemi ya, jadi pas minta itu terus baru mau mulai kena pandemi, saya agak mogok ini tim saya gitu ya, Pak Yazid, saya dan teman-teman ini agak mogok, agak tersendat dalam proses pengembangan beras analog ini. Ya, tapi intinya di balik itu marketing ya. Nah, marketingnya sepertinya harus betul-betul kuat agar kita tidak mungkin sangat fanatik terhadap produk-produk yang ada saat ini. Nah, mungkin nanti generasi Suha dan teman-teman ini bisa lebih kuat dalam hal ini ya, mungkin lebih bisa inovatif. Tapi belum sampai inovatif saja, tidak cukup sampai inovatif saja, tapi juga sampai menembus pasar ini. Karena tujuan besarnya sangat baik ya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi ya itu bagaimana memecahkan mungkin tapi istilahnya fanatisme masyarakat terhadap hal yang sudah ada saat ini agak susah beralihnya. Nah, mungkin jawaban saya baru sampai segitu Suha ya. Nanti ini jadi PR kita bersama kalau untuk membuat beras analog dan lain-lain ini ya Suha. Oh ya Bu, makasih. Berarti kayak di ITB sendiri udah ada kayak alat alat ekstrudernya ya Bu, kayak gitu. Sebentar. Kami bekerja sama ya. Jadi mulai sebelum pandemi berarti awal tahun 2020 kami diminta untuk membuat targetnya kan memang beras analog. Jadi sudah mulai mengembangkan ini. Jadi ini tantangannya bukan hanya ekstrudernya, tapi komposisi dari bahan bakunya harus seperti apa ya. Karena tiap jenis karbohidrat itu karakteristiknya berbeda. Nanti kalau kalian masuk di bab karbohidrat, nanti mungkin akan dilihat ya, kalian bisa memilih topik ini untuk tugasnya.
ternyata pati gandum, pati singkong, pati beras itu walaupun namanya sama-sama pati, ini tidak persis sama. Sehingga secara spesifik aplikasinya itu sedikit berbeda. Jadi kalau kita saat ini bikin mie pakai beras, ya ini contohnya bihun gitu. Itu kan awalnya beras ya, walaupun saat ini bihun ini banyak dibuat dari tepung jagung. Nah, dengan mie yang dibuat dari tepung gandum, itu kan sedikit berbeda. Nah, maka itu kalau mau dibuat jadi bentuk beras, nah ini tepung-tepung pati yang lain ini mungkin akan menghasilkan karakteristik yang berbeda. Jadi kalau mau dibuat yang sangat menyerupai, mungkin perlu ditambah senyawa atau zat-zat lainnya supaya karakteristiknya jadi sama. Jadi serupa lah. Nah, saya selalu berkaca ngelihat kok kalau orang Jepang kayaknya lebih gampang gitu ya. Jadi apa namanya? Mereka sangat menghargai ada mie yang dibuat dari soba, ada mie yang dibuat dari gandum, dan mereka senang-senang aja makan semua macam-macam itu. Sementara kita itu kok kayaknya agak susah gitu beralih ke situ. Nah, itu masih misteri, kayaknya PR untuk kita semua. Extrudernya ada sudah pernah dirancang ya, rasanya di pabrik yang di Bogor ada. Saya belum pernah lihat bentuknya, tapi pabrik yang di Bogor itu juga sudah memproduksi dari Verkaf mie. Memang atau yang di Bangka ya. Tapi skalanya memang masih kecil, belum memproduksi skala besar sekali. Nah, memang kalau buat beras analog pakai extruder itu gambarannya seperti apa? Mungkin lebih umum. Kalian semua tahu daging cincang ya. Nah, daging cincang itu membuatnya dari daging sampai jadi daging cincang itu menggunakan alat yang namanya extruder. Maka ini untuk membuat mie, untuk membuat beras analog, itu juga menggunakan alat serupa itu. Mungkin nanti nozzle-nya, cetakannya di ujungnya itu saja yang dibeda-bedakan. Ya. Oke, itu ya Suha. Ada pertanyaan lagi barangkali? Udah Bu, makasih banyak Bu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke topik selanjutnya ya. Ini saya tutup dulu. Supaya tidak ngehang. Oke, ini topik selanjutnya adalah air. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Oke, ini topik selanjutnya adalah air. Nah, kenapa air ini dibahas? Tadi sudah dilihat, ditunjukkan pada bagian pendahuluan yaitu biomolekul bahwa air ini bisa menyusun 70% sampai 90% dari komposisi sel. Maka mau tidak mau air pasti merupakan komponen yang penting dalam sel hidup. Jadi karakteristik dari biomolekul ini mau tidak mau akan dipengaruhi juga oleh air. Nah, oke, pertama saya tampilkan gambar ini. Nah, apa yang Anda lihat dari gambar ini? Tadi Asmi sudah, Suha udah, Naswa sudah, Iknas sudah, Aris sudah. Yoe, belum kedengaran suaranya. Halo Bu. Halo, yuk. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Ada es mencair Bu. Oke, ada es mencair. Sudah. Betul sekali, ada es yang mencair. Nah, Tiara, apa yang Anda lihat dari gambar ini selain es yang mencair?
Mungkin es batunya ngapung di dalam air gitu. Es batu dalam air. Betul, ini fenomena yang menarik pada campuran es dengan air. Esnya, es batunya mengapung dalam air. Olive, apa lagi yang dilihat dari gambar ini? Air es, Bu, terus ada embunnya gitu di luar gelasnya. Betul, di sini di luar gelas ada sebagian yang mengembun. Kita lanjut lagi, siapa yang belum bicara? Nadira. Iya, Bu. Yuk, apa yang dilihat dari sini? Yang dilihat, kurang lebih sama sih Bu, kayak Tiara tadi ada es ngapung di dalam air, terus esnya tadi udah mulai mencair juga yang di luar gelasnya. Ada lagi? Jadi maksudnya ketika lihat gambar ini apa yang terpikir lah? Haus. Iya, haus, Bu. Aduh, iya sih Bu, itu Bu yang kepikiran. Oke, Gary, kembali lagi. Apa yang dilihat, Gary? Ada minum dulu ya. Ada itu Bapak, ada 2 fasa dari air. Betul, ada 2 fasa dari air ya. Jadi ada fasa padat, jadi airnya membentuk es, dan ada fasa cair. Kembali lagi, tadi sudah Davin. Ini Bu, yang terpikirkan itu ada es yang di luar, ada es yang di dalam gelas. Terus terus gimana? Gelasnya berembun. Terus esnya yang di dalam ada air esnya, terus esnya ngapung gitu, ngambang. Oke, nah ini mungkin yang menarik pertama ya, semuanya air, semuanya H2O. Ini kan senyawanya semua H2O ya. Ada yang wujudnya padat, yaitu es, ada yang wujudnya cair. Nah, hal yang menarik pertama, esnya mengambang, berarti padatannya mengambang. Kalau dilihat dari hal ini, Ignas, kok bisa sama-sama H2O, yang satu mengambang? Tahu, belum pernah kepikiran. Mungkin ada gasnya di dalam Bu makanya ngambang. Mungkin ada gasnya di dalam, ayo. Mungkin ya, karena ada es yang kita beli itu yang bentuknya seperti cincin gitu. Ada mungkin begitu. Suha mungkin punya pendapat lain? Mungkin massa jenisnya terus jadi lebih ringan. Tuh, jadi mengambang berarti kalau kita ingat konsep Archimedes berarti hubungannya dengan massa jenis atau densitas ya. Berarti kalau mengambang densitasnya lebih ringan ya, lebih kecil ya. Nah, Yoe, kok bisa H2O air dalam fasa padat densitasnya jadi lebih kecil? Karena dia mungkin molekulnya lebih nggak rapat kali Bu. Kebalik? Nggak kebalik? Kalau dia lebih nggak rapat, berarti masanya sama, volumenya besar. Kalau volumenya besar, masanya sama, berarti densitasnya berarti harusnya lebih besar, lebih kecil? Lebih besar ya Bu. Bentar, kan masanya sama, volumenya kalau nggak rapat ya untuk massa yang sama, volumenya lebih besar. Berarti lebih besar dong densitasnya. Kan massanya sama, volumenya lebih besar ya. Berarti densitasnya jadinya lebih besar. Ya kan? Lebih kecil ya di sini ya? Lebih kecil, Bu. Nah,
Iya, tapi penjelasannya kok nggak cocok ya. Sebetulnya kalau dibandingkan densitas air, densitas es, dan densitas udara, mana yang paling kecil densitasnya? Densitas uap air, densitas air dalam bentuk liquid, atau densitas air dalam bentuk es? Yang paling kecil densitasnya dalam bentuk udara, Bu. Dalam bentuk udara. Ya, berarti mestinya kalau es, oh iya betul. Jadi densitasnya lebih kecil karena dia lebih tidak rapat ya dalam bentuk padatan. Nah, terima kasih Yoe. Kenapa bisa begitu? Kenapa posisinya dalam bentuk padatan dia bisa lebih renggang daripada dalam bentuk cairan? Siapa lagi yang tadi belum lama ini, yang sudah lama tidak bicara? Devri. Ya, Bu. Kenapa tadi es ya? Es ini densitasnya lebih kecil daripada air. Tadi kata Yoe, karena posisinya satu sama lain lebih renggang, sehingga volumenya lebih besar untuk massa yang sama. Kenapa bisa begitu kira-kira? Kenapa dia? Kurang tahu, Bu. Ya, PR. Ada yang tahu? Aris? Gary ya, kembali Gary mengangkat tangan. Gary bisa membantu menjawab? Saya mau coba jawab, Bu. Jadi mungkin itu bisa dikarenakan sifat anomali air pada suhu 4 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius, di mana yang membuat si air ini nggak bisa jadi indikator pada termometer gitu. Jadi dia densitasnya tuh mengecil sampai ke 0 derajat gitu. Jadi mungkin itu yang membuat si es ini bisa mengapung, karena es pada suhu 0 derajat itu densitasnya tadi itu lebih kecil kan disebut juga, Bu. Gitu. Ya, itu disebut sifat koligatif ya sebetulnya ya, anomali air. Nah, kembali, kenapa sih itu? Nah, mungkin ini ya, sifat unik dari air, contohnya es batu yang terapung dengan air. Tadi betul sekali, kita perlu melihat densitas hubungannya dengan struktur molekul air. Nah, dalam bentuk es, dalam bentuk padatan, maka struktur molekul air ini akan sangat teratur, yang membentuk kristal gitu. Jadi jaraknya, posisinya teratur. Sementara dalam bentuk air, dalam bentuk cairan, ini fluid ya, jadi strukturnya tidak seteratur ini. Maka semua potensi ikatan hidrogen, masih ingat ya sebelumnya sudah disebutkan ikatan hidrogen. Nah, ini bisa diwujudkan. Ujung-ujungnya ini juga yang mengakibatkan air akan mendidih pada suhu yang relatif tinggi. Panas penguapannya juga relatif tinggi. Nah, mungkin apa maksudnya ini? Nah, apabila diingat di salah satu praktikum kimia dasar atau kimia organik atau kimia analitik ya, ada modul yang membandingkan titik didih senyawa-senyawa alkohol mulai dari etanol, propanol ya, butanol dan lain-lain. Itu kalau molekulnya semakin besar ukurannya, maka titik didihnya umumnya semakin tinggi. Molekul yang kecil akan lebih mudah menguap. Nah, apabila kita bandingkan air dengan etanol, C2H5OH, sebetulnya molekul mana yang lebih besar? Etanol dibandingkan air. Jelas etanol lebih besar. Molekular weight-nya lebih besar. Air 18, ini berapa? 44 atau 60. Ya, pokoknya ini lebih besar ya, silahkan dihitung. Saya nggak hafal luar kepala.
Nah, tapi kenyataannya air titik didih TD ya, lebih tinggi daripada titik didih etanol. Kalau ini kebetulan saya hafal luar kepala, air titik didihnya sekitar 100 derajat Celcius pada tekanan atmosferik, ini sekitar 70-an. Kok menyalahi yang tadi ya? Biasanya molekul yang lebih kecil lebih mudah menguap. Nah, ini juga terjadi sama dengan sifat unik air yang es tadi mengapung dalam air, ini potensi ikatan hidrogen yang terjadi. Kenapa terjadi ikatan hidrogen tadi? Molekul air H2O apabila kita lihat ini tidak terbagi merata. Jadi posisinya bukan seperti ini. Tidak lurus seperti ini. HOH. Tapi cenderung membentuk sudut seperti ini. Jadi ada dipol-dipolnya, jadi ini relatif lebih positif dan ini relatif lebih negatif. Nah, karena posisinya seperti ini, jadi ini ada relatif lebih positif, relatif lebih negatif, maka yang ini akan cenderung membentuk ikatan hidrogen atau interaksi hidrogen dengan sesuatu yang punya dipol positif. Jadi dia akan berinteraksi dengan H dari, ini tadi mungkin posisinya seperti ini ya, molekul air yang lainnya. Lalu ini H yang ini berinteraksi dengan O dari molekul air lainnya. Ini juga berinteraksi dengan atom oksigen dari molekul air lainnya. Sehingga tadi pada fasa cair, interaksi hidrogennya bisa maksimal, maka densitasnya ini akan lebih kecil ya. Densitas cair akan lebih besar dibandingkan densitas air pada fasa padatan. Nah, juga karena interaksi hidrogen ini, energi yang dibutuhkan untuk memutus interaksi ini dulu ya akan lebih besar ya. Jadi maaf, mungkin saya bahasakan ulang. Energi yang dibutuhkan untuk mengubah fasa dari cair menjadi gas, berarti harus lebih dahulu memutus interaksi ini, lalu membuat molekul-molekulnya berubah fasanya dari cair menjadi gas. Karena itu titik didihnya juga lebih besar. Jadi itu karakteristik spesifik dari air. Jadi ini antara pasangan elektron bebas akan terbentuk ikatan hidrogen. Ini tadi yang saya gambarkan ya. H ini akan berinteraksi dengan O ini dan akan memaksimalkan potensi ikatan hidrogen ini agar menjadi stabil. Nah, karena itu air ini walaupun bukan molekul polar, dia punya kecenderungan untuk bisa melarutkan molekul-molekul polar. Ya. Tapi air juga bisa melarutkan molekul-molekul yang tidak bersifat polar. Ini di sini, nah ini bagaimana dia melarutkan ini etanol gitu ya, dengan dia interaksi hidrogen di sini. Ini contoh ikatan hidrogen antara molekul-molekul yang lain. Nah, tadi sudah dijelaskan sifat spesifik air, sifat unik dari air. Nah, karena air komponen yang besar dalam sistem seluler, maka dia akan mempengaruhi struktur, stabilitas, dan fungsi dari biomolekul secara keseluruhan. Ya, tadi sudah diuraikan. Pertama, dia akan mempengaruhi dengan interaksi ikatan hidrogen. Lalu juga sebelumnya sudah dijelaskan tentang interaksi van der Waals dan interaksi elektrostatik. Air juga akan mempengaruhi melalui interaksi hidrofobik. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, ini misalnya kita gambarkan molekul-molekul yang lain. Ini, yang satu ini
Ini adalah contoh dari lipid, molekul lemak ya, yang sederhana. Ini contohnya molekul lipidnya apa? Secara spesifik adalah asam lemak. Asam lemak itu adalah asam karboksilat rantai panjang ya, asam karboksilat rantai panjang. Jadi ini menggambarkan gugus karboksilnya. Ini adalah CH-nya gitu ya. Nah, ini jadi dia lipid. Jadi dia menjadi asam lemak atau struktur lipid. Nah, kita lihat di sini. Air, bagaimana interaksinya di sini? Nah, kita tahu lipid itu tidak larut dalam air. Kenapa? Karena ini hidrokarbonnya, atau ya CH ini pada asam lemak, dia sulit untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air, atau potensi ikatan hidrogen yang terbentuknya kan minimal ya, karena hanya ada rantai sampingnya H saja. Jadi paling dia nanti kontak sama berinteraksi hidrogen dengan O dari air tadi. Berinteraksi dengan atom O dari air tadi. Nah, jadi ini cenderung akan kita sebut sebagai gugus yang non-polar. Sementara gugus karboksilnya, dia punya O, punya H, jadi potensi untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air lebih besar. Jadi dia lebih larut dalam air, bagian yang polarnya ini. Bagian yang non-polarnya ini tidak larut, relatif tidak larut dalam air. Nah, kita lihat, kalau sendiri, maka dia tidak bisa bergerak bebas dalam air. Dia akan diselubungi air seperti ini supaya dia bersifat stabil dalam air. Nah, kalau molekulnya cukup banyak, di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4 molekul asam lemak, maka dia tidak stabil seperti ini. Dia akan lebih stabil. Nah, seperti ini dia tidak stabil. Dia akan lebih stabil apabila menyatu seperti ini. Jadi ini yang bagian non-polarnya ini, yang isinya CH tadi, akan berkumpul dan jadi interaksinya ini dengan air akan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita bayangkan kalau kalian meneteskan minyak dalam air, nah minyaknya misalnya 5 tetes gitu ya. Nah, ini kecenderungannya masing-masing molekul minyak tadi tidak berdiri satu-satu dalam air, karena kalau ini jadinya seperti larut dalam air ya, bisa bercampur dengan baik. Nah, tapi molekul-molekul minyaknya ini akan mengumpul. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian meneteskan minyak dalam air, kurang lebih kan ada droplet-droplet minyaknya ya, ada butiran-butiran minyaknya. Itu bentuk yang paling stabil. Nah, jadi ini istilahnya interaksi hidrofobik antara air dengan molekul-molekul yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Ada juga molekul yang disebut amfifilik. Amfifilik berarti dia suka air, tapi dia juga tidak suka air. Jadi suka dan tidak suka, atau sama lah ya, antara suka dan benci terhadap air. Nah, ini contohnya adalah sabun, atau istilah keren dari sabun adalah surfaktan. Di sini apa sih molekul surfaktan ini ya, atau sabun ini? Dia adalah garam. Garam dari asam lemak.
Ya, jadi tadi kalau asam lemak adalah asam karboksilat rantai panjang. Nah, apabila gugus kan asam karboksilat berarti COOH ya, OH, COOH. Nah ini hanya ini berikatan dengan Na misalnya, jadi dia membentuk garam. Ya, natrium ini karboksilatnya. Maka dengan adanya natrium ini, logam ini ya, dia membuat relatif lebih polar dibandingkan dengan asam lemak biasa. Maka molekul ini akan bersifat amfipilik. Jadi ada bagian yang suka air, yang polar, ini disebut polar head, dan ada bagian yang tidak polar, atau ekornya tidak polar. Nah, maka molekul-molekul yang seperti ini, dia tidak membentuk struktur seperti ini dalam air, dia akan cenderung membentuk misel seperti ini. Ini kebetulan nggak ada yang namanya misel ya, bentuk misel seperti ini. Jadi akan bersatu yang nonpolar di dalam semua, ini bagian yang nonpolar ke dalam semua, bagian yang polar di luar semua. Jadi yang menghadapi air, bagian yang polar. Bagian yang non-polar ada di dalam semua. Nah, ini untuk molekul amfipilik. Nah, bagaimana kalau molekul yang bersifat amfipilik ini dilarutkan dalam minyak, misalnya? Maka yang terjadi adalah kebalikannya. Gugus polarnya akan ada di dalam semua, gugus non-polarnya akan keluar semua. Jadi yang berinteraksi dengan minyak adalah gugus non-polarnya. Itu karakteristik dari air ya. Jadi nanti tergantung biomolekulnya sifatnya seperti apa, apakah dia cenderung hidrofilik atau hidrofobik, maka bentuk 3 dimensinya akan ditentukan oleh interaksi hidrofobik-hidrofilik dengan air. Mama. Oke, di sini. Mama. Lalu ada konsep tonisitas. Tonisitas ini berhubungan dengan tekanan osmotik dari air. Jadi ini terjadi karena air mengandung sejumlah senyawa tertentu. Nah, adanya tekanan osmotik ini menyebabkan pergerakan molekul air untuk mengencerkan senyawa, efek dari senyawa tersebut. Nah, jadi ini tonisitas kembali lagi ya. Nah, jadi misalnya ada kita lihat bagaimana ini melihatnya ya. Oke, jadi ini ada biasanya digambarkan sebagai ada air dalam wadah dibatasi dengan membran atau selaput gitu ya di sini. Nah, di sini airnya yang satu dikasih garam, yang satu air biasa. Maka apa yang akan terjadi? Nah, karena ada pengaruh garam di sini, maka konsentrasi air di sini akan lebih kecil dibandingkan konsentrasi yang air murni. Nah, maka air akan bergerak di sini dengan tujuan mengencerkan efek dari penambahan garam ini. Sebagai akibatnya ini ketinggiannya akan naik. Nah, ini turun. Ini ketinggiannya akan naik. Sampai efek dari senyawa terlarut ini ternetralisir atau terminimalkan. Nah, di sini penting untuk dikaji pengaruh ini pada sel hidup. Nah, contoh yang sederhana, tidak disarankan untuk kita minum air destilasi. Kira-kira kenapa itu? Olive?
Halo, Bu. Halo, ya. Maaf, saya tadi putus-putus. Kenapa ya, Bu? Nih, kenapa kita tidak disarankan untuk minum air destilasi? Mungkin karena kadar garamnya lebih banyak ya, Bu. Kadar garam yang mana yang lebih banyak? Hasil dari destilasinya. Makasih. Nah, bentar. Ini balik. Ini kalian kan kuliahnya di teknik kimia ya. Jadi harus tahu proses-proses di teknik kimia. Proses destilasi itu apa sih yang dilakukan? Nah, Tiara, apa sih yang disebut destilasi ini, Tiara? Halo, Bu. Ya? Destilasi itu penyulingan bukan sih kayaknya? Betul, penyulingan. Maka kalau coba beri contoh yang lebih sederhana. Misalnya bikin apa gitu? Iya, prakteknya kira-kira gimana sih? Kayaknya ntar jadi dipisahin gitu. Misalnya dua senyawa atau bahan kimia gitu. Terus nanti berdasarkan ini apa menguapnya gitu kayaknya. Oke, jadi ini pemisahan. Destilasi itu adalah pemisahan yang didasari oleh perbedaan titik didih. Nah, ini misalnya kita punya, tadi kita bicara air ya. Misalnya punya air garam, air laut. Nah, kita mau memurnikan air laut ini dengan destilasi. Maka kira-kira apa yang terjadi nih? Apa yang dilakukan? Yoe. Halo Yoe, ada? Ada, Bu. Yuk, kira-kira apa yang dilakukan nih? Kita mau memurnikan air laut dengan destilasi. Diuapkan, Bu. Betul. Atau enggak dilewatkan dalam membran. Oh, destilasi berarti diuapkan dong. Kan tadi pemisahan menggunakan titik didih ya. Jadi ini dipanasin. Ya. Nah, lalu yang menjadi uap keluaran dari sini jadi apa? H2O, Bu. H2O-nya di atas di bawah? Yang di atas, Bu. Di atas H2O yang relatif murni, yang di bawah mungkin jadi air garam pekat ya. Nah, kembali tadi Yoe sudah, kita balik ke Ignas. Maka di sini yang disebut air destilasi yang mana, Ignas? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, Bu. Yang atas. Nah, ini air destilasi. Yang murni. Nah, berarti kenapa tidak disarankan untuk kita minum air destilasi? Bingung. Yuk hubungkan dengan ini semua yang kita lagi bahas nih. Bingung, Bu. Masih bingung kenapa. Oke, Suha barangkali ada ide? Setelah Suha ya, Gary ya. Oke, Bu. Apa ya, Bu? Belum kepikiran sih, Bu. Gary punya ide? Mau coba jawab, Bu, kalau air distilasi yang tadi Ibu bilang bahaya, tidak disarankan untuk diminum ya, Bu ya? Iya. Jadi kalau dari pemikiran saya, air hasil distilasi itu kan setelah diuapkan, diembunkan lagi, itu hasilnya air murni yang mungkin sangat minim dari partikel-partikel atau apa ya istilahnya, mineral-mineral gitu, Bu. Kalau seandainya kita minum, kita konsumsi, mungkin itu menurut pendapat saya berpotensi terjadi difusi dari sel gitu. Jadi sel yang mengandung mineral-mineral itu jadi kayak
mineral-mineralnya itu terdifusi keluar ke airnya gitu, terlarut, atau mungkin airnya yang jadi osmosis ke dalam sel. Jadi mungkin bisa apa istilahnya hemolisis gitu, Bu. Ya, jadi ini di sini memang ada perbedaan tonisitas ya. Akan ada perbedaan tonisitas atau tekanan osmotik antara air yang kita minum dengan air di dalam sel tadi ya. Di mana air destilasi ini kadar garamnya sangat rendah ya, maka akan terjadi efek mau mengencerkan kan, kita akan mengencerkan, dia cenderung untuk airnya akan bergerak untuk mengencerkan efek senyawa-senyawa terlarut. Jadi airnya masuk ke dalam sel terus nih sampai kurang lebih kadarnya sama lah dengan yang antara dalam sel dengan di luar sel. Nah, maka itu tidak disarankan minum air destilasi terus-menerus. Nah, berarti kalau kalian mau memproduksi air, nah itu perlu diperhatikan juga. Air mineral, pemrosesannya biasanya tidak hanya dengan destilasi. Biasanya ada pengayaan juga dengan garam mineralnya di belakangnya. Nah, ini juga mungkin kalian bisa lihat, kalau kalian diare ya, disarankan bagaimana? Apakah minum air terus? Air murni saja? Enggak, biasanya kan ada oralit ya. Oralit itu adalah larutan gula garam. Atau infus gitu. Infus itu kandungannya bukan air, tapi larutan isotonik biasanya. Apakah kandungan isotoniknya itu dari gula glukosa ya, atau gula dicampur dengan garam sampai tonisitasnya sama dengan kadar garam atau gula yang ada di dalam sel, sehingga tidak terjadi efek ini, pergerakan air ini. Jadi bahaya kalau airnya malah pindah keluar sel atau masuk ke dalam sel. Jadi selalu disarankan yang isotonik. Maka berkembanglah minuman-minuman isotonik gitu ya. Nah, ini kalau kalian iseng nanti kalian lihat ya, produsen infus yang besar ya ternyata sama dengan produsen minuman isotonik yang besar tuh brandnya masih satu kelompok besar. Dan sebetulnya kandungan isotonik ini kan cuman air murni ditambahin garam ya, atau gula dalam jumlah sedikit gitu. Nah, ini kalau yang memproduksi masih perusahaan-perusahaan luar negeri gitu ya, maka kok gitu doang kita nggak bisa ya. Mestinya mah kita bisa tuh ya, cuman nyampurin air sama garam atau gula. Dan ini kebutuhan minuman isotonik gitu ya, atau kebutuhan infus itu kan sangat besar. Maksud kita nggak bisa sih bikin yang gitu-gitu aja. Ini kalian seharusnya sebagai calon sarjana teknik kimia ini terpanggil nih, potensi bisnisnya besar. Dan kurang lebih masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi itu tadi konsep yang penting tadi ya, selain interaksi-interaksi, lalu ada tonisitas air, ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, yang terakhir dari air ini adalah disosiasi air. Jadi tadi air akan cenderung membentuk dipol-dipol lebih positif atau lebih negatif. Nah, ini maka air juga umum untuk dinyatakan bisa terdisosiasi. Jadi dinyatakan terdisosiasi berarti di sini ada H2O bisa terurai menjadi OH plus H plus, atau sebetulnya adalah H3O ya. Jadi ini bermuatan positif dan bermuatan negatif intinya. Nah, dan dinyatakan dengan kesetimbangan disosiasi KW, disosiasi air sama dengan H plus kali OH minus, ini nilainya adalah 10 pangkat minus 14 molar kuadrat pada suhu, ini suhunya penting ya, 25 derajat Celcius. Kenapa ini dicatatkan? Karena pada suhu dan tekanan yang berbeda nilai ini bergeser. Dan itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pemrosesan yang ada di teknik kimia ya. Jadi contohnya ada hidrotermal dan lain-lain, itu memanfaatkan perbedaan disosiasi air pada suhu yang berbeda. Nah,
Lalu di sini ada konsep pH. Saya yakin kalian semua sudah paham luar kepala. pH itu adalah minus log H+. Kalau melihat dari sini, sebetulnya pH tambah pOH akan sama dengan pKw. Ya, pKw air sama dengan 14. Jadi ini hal yang perlu kalian pahami dan ingat dalam perhitungan pH dari suatu larutan. Nah, lalu apa yang penting untuk diperhatikan? Ini saya rasa juga konsep yang sudah luar kepala. Ada yang dinamakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Contohnya HCl, asam kuat, ini merupakan elektrolit kuat. Maka apabila bercampur dengan air, terlarut dengan air, maaf saya nyolok baterai dulu. Dia akan terdisosiasi sempurna. Maka dalam air HCl ini bisa dikatakan hampir tidak ada dalam bentuk HCl, tapi hampir seluruhnya berada dalam bentuk H+ dan minus. Ini besar sekali, ya. Nilai disosiasinya besar sekali. Maka apabila kita punya HCl 1 molar, larutan HCl 1 molar, maka pH-nya bisa dikatakan ini minus log H+, 1 molar, berarti ion H+-nya akan 1 molar juga, maka pH-nya akan 0. Maka kalau kita punya asam kuat, itu pH-nya akan kecil sekali mendekati 0. Bagaimana dengan elektrolit lemah? Contohnya asam-asam lemah. Asam-asam organik merupakan elektrolit lemah. Jadi di sini contohnya adalah CH3COOH atau asam asetat. Asam karboksilat yang punya 2 atom karbon. Maka dia tidak akan terdisosiasi seluruhnya dalam air, ya, tapi membentuk kesetimbangan. Jadi di sini saya uraikan lagi, CH3COOH dia akan berkesetimbangan dalam air. Ada sebagian yang membentuk H+, ya, dan CH3COO- dan sebagian masih dalam bentuk ini yang belum terdisosiasi dan ini yang sudah terdisosiasi. Ini semua berada dalam kesetimbangan. Ini kesetimbangannya CH3COOH, maka ini adalah H+ dikali konsentrasi asam asetat yang terdisosiasi dibagi dengan konsentrasi asam asetat yang belum terdisosiasi atau yang tidak terdisosiasi, nilainya adalah nilai Ka dari asam asetat tersebut, yaitu 1,74 kali 10⁻⁵ molar. Nah, berarti di sini bagaimana menghitung pH-nya untuk satu larutan asam asetat 1 molar? Sebelumnya ini kalau pH-nya begini, maka kita bisa nyatakan pKa-nya adalah minus log Ka dari asam asetat, maka ini nilainya sekitar 4,8. Minus log dari 1,74 kali 10⁻⁵. Nah, bagaimana menghitungnya pH untuk larutan asam lemah ini? Maka di sini ya, reaksi kesetimbangan biasa, kita akan hitung ini awalnya 1 molar, sebagian terdisosiasi, ya. Berarti ini akan ada awalnya 1 molar, ini tidak ada. Sebagian terdisosiasi, ini ada X, ya. Ini ada X, maka ini jumlahnya jadi 1 minus X. Ya. Nah, ini yang saya pindahkan ke dalam tabel ini. Berarti konstanta kesetimbangannya tadi sudah disampaikan adalah yang sebelah kanan H+ kali asam asetat yang terdisosiasi dibagi asam asetat yang belum terdisosiasi. Maka ini X kali X, jadi X kuadrat, dikurangi 1 minus X, dikurangi ini, nilainya harus sama dengan Ka asam asetat.
Maka kalau kita bisa hitung X-nya berapa, ya, maka pH-nya bisa kita hitung berapa. Nah, apabila ini kita lakukan, ya, perhitungan pH dengan cara ini, maka itu dikenal persamaannya ini dengan nama persamaan Henderson-Hasselbalch. Jadi menghitung pH dari asam atau basa lemah ya dengan garamnya berdasarkan kesetimbangan disosiasi senyawa tersebut. Nah, ini kenapa menjadi hal yang penting untuk dibahas di kuliah ini? Karena kita akan bicara sistem buffer. Di mana buffer ini sangat penting dalam biomolekul, dalam sistem biologis. Karena tadi sekali lagi fungsionalitas dari biomolekul akan ditentukan oleh bentuk atau struktur 3 dimensi dari biomolekul tersebut. Struktur 3 dimensinya salah satunya juga akan ditentukan oleh pH dari sistem tersebut. Maka sel akan berusaha untuk menjaga pH sistem seluler tersebut pada kondisi konstan dengan cara membuffer sistem tersebut. Nah, apabila kita meniru sistem itu, misalnya melakukan reaksi enzimatik ya, in vitro di luar sel, ya. Jadi kita misalnya mau melakukan konversi dari glukosa menjadi fruktosa, mau membuat gula high fructose corn syrup misalnya ya. Jadi kita bahan bakunya adalah glukosa dikonversi menjadi fruktosa menggunakan umumnya reaksi enzimatik. Nah, enzim tersebut perlu dikondisikan ada pada pH tertentu. Biasanya dengan cara membuffer sistem tersebut. Jadi enzimnya diletakkan pada buffer tertentu. Nah, buffer ini dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Jadi kita akan memperoleh di sini campuran antara asam lemah plus garam asam lemah. Ini yang akan menjadi buffer. Nah, contohnya kita akan lihat pertama untuk sistem apabila kita punya asam asetat, tadi contohnya 0,03 molar, kita tambahkan dengan NaOH sebanyak 0,01 molar. Maka apa yang akan terjadi? Kita punya asam asetat, tadi 0,3 molar, kita tambahkan dengan NaOH 0,1 molar. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini berarti sebetulnya CH3COOH-nya ini akan terurai menjadi CH3COO- plus H plus ya. Lalu NaOH-nya akan terurai seluruhnya menjadi Na plus dan OH minus. Maka ini CH3COO-nya akan bereaksi dengan Na plus membentuk garam CH3COO. Nah, lalu pH-nya bagaimana menghitungnya? Tadi pH-nya dihitung dari persamaan Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa plus log asam
saya katakan nih asam ya, dibagi garamnya. Garamnya berarti apa ini? Nah, maaf, kebalik. Ini asam dibagi garamnya. Berarti ini asam adalah ini. Sebentar, kok saya jadi liar di sini. Asam yang terdisosiasi dibagi yang tidak terdisosiasi. Berarti ini yang terdisosiasi adalah ini. Yang tidak terdisosiasi adalah ini yang tersisa. Berarti kalian bisa lihat di sini. Nah, berapa yang terdisosiasi dan berapa yang tidak terdisosiasi dan bagaimana? Berarti di sini jumlah ini akan sama dengan jumlah ini ya. Ini ada 0,1, maka ini 0,1, ini 0,1. Maka di sini ada 0,1, karena dia akan bereaksi di sini. Ini ada 0,3 dikurangi 0,1, berarti ini 0,2. Berarti pH-nya bisa dihitung ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Maaf, ini konsentrasinya berbeda ya. Tadi 0,3 jadi 0,03, 0,01 ini di sini. Nah, ini berarti pH-nya bisa dihitung. Nah, apabila kita lakukan titrasi, maksudnya NaOH-nya ditambahkan bertahap, mulai dari sedikit makin lama makin banyak, kita bisa membuat profil pH dengan penambahan NaOH-nya berapa, maka pH sistem ini akan berubah. Nah, di sini terlihat, saya ganti warna. Di sini terlihat bahwa tadi ini asam asetat, pKa-nya sekitar 4,8, 4,76 ya, 4,8. Maka di sini kita lihat penambahan asam atau basa terhadap sistem ini akan mengakibatkan pH yang cenderung stabil di sekitar nilai pKa-nya. Ini yang kita harapkan dengan sistem buffer tadi. Jadi larutan ini kalau ditambahkan asam atau basa, pH-nya bisa cenderung stabil pada nilai pH di sekitar pKa-nya. Buffer ini konsepnya ada dua sebetulnya. Buffer ada pH-nya berapa. Yang kedua adalah buffering capacity atau kekuatan buffernya berapa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang buffer ini pada pertemuan besok insya Allah ya. Tolong siapkan, besok kita akan melakukan beberapa perhitungan sederhana terkait dengan buffer ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Halo, halo? Ada yang mau ditanyakan? Sifat-sifat air ya. Tadi mulai dari ikatan hidrogen, tonisitas, dan yang terakhir disosiasi air yang berujung pada buffer ini. Perhitungan pH dan buffer. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau jelas semuanya? Sudah jelas Bu kalau dari saya. Oke, semoga jelas semuanya ya. Besok kita akan lihat contoh-contoh yang lain dan kita akan bahas lebih lanjut tentang buffer ini. Ya. Oke, sampai sini dulu kuliahnya.